Shalom, kembali lagi dengan channel ini, channel Joshua Gracia Simbolon yang ingin memberikan perenungan bagi kita sekalian pemirsa subscriber. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar boleh menantikan video-video renungan bahkan kegiatan-kegiatan rohani yang akan diupload di channel ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin membagikan perenungan bagi kita. Untuk itu sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, pada kesempatan kali ini kami ingin mendengarkan perenungan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman ini, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maaf dosa pelanggaran ke Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan perenungan dengan judul The Greatest Gift atau hadiah yang sangat luar biasa. Hadiah yang sangat istimewa. Apakah itu hadiah yang sangat istimewa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita, bahkan orang-orang di sekitar kita? Ayatnya saya ambil dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku akan mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Jadi saya ingin menggarisbawahi satu kata, mengampuni. Oleh karena kasih daripada Tuhan, kita telah diampuni. Begitu pula dengan kita harus boleh mengampuni kepada setiap orang. Apa hadiah terbaik itu? Yaitu mengampuni. Kenapa mengampuni adalah hadiah yang terbaik pernah ada? Karena Bapa kita terlebih dahulu telah mengampuni kita. Ada beberapa definisi mengampuni. Yang pertama adalah memberi ampun. Yang kedua, memberi maaf akan suatu kesalahan. Dan suatu tindakan yang untuk membebaskan seseorang dari sebuah tuntutan kesalahannya. Jadi ini beberapa arti daripada mengasihi. Simpelnya arti daripada mengampuni itu, yang tadinya kita sudah menelan suatu kotoran sama seseorang, walaupun itu menjijikkan, namun ketika kita mengampuni, maka memaafkan seseorang walaupun dia sudah menyakiti kita, itu akan rasanya seperti kita membalas suatu kejahatan dengan kebaikan. Ada dua macam pengampunan. Yang pertama, pengampunan secara manusiawi, yaitu adalah hanya menahan atau menunda. Biasanya kalau menahan atau menunda ini karena ada aksi, lalu timbul reaksi maksud saya. Meledaklah suatu tindakan pembalasan. Yang selanjutnya, tidak tuntas, bersisa. Pengampunan secara manusiawi ini sering tidak tuntas. Kalaupun ia mengampuni, masih ada sisa-sisa di unek-uneknya yang ia tidak ampuni terhadap orang itu. Kadang dia sentimen. Dan pengampunan secara manusiawi ini adalah penyaluran lain. Kadang-kadang dia baik, tiba-tiba berubah seketika menjadi orang yang tidak baik lagi. Lalu ada jenis pengampunan yang kedua, yaitu pengampunan 70 kali 7. Ini adalah Yesus katakan dalam Matius 18 ayatnya yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara, mustahil untuk manusia. Sangat mustahil untuk manusia. Tuhan Yesus mengajar untuk mengampuni 70 kali 7. Kalau kita kalikan itu artinya 450 kali dalam sehari. Yaitu kalau kita hitung juga sehari itu 24 jam, berarti 1440 menit. Ini berarti setiap 3 menit mengampuni dosa 1 kali. Namun bukan masalah penghitungan jam ataupun waktu yang dihitung. Namun artinya di sini adalah mengampuni tanpa henti-hentinya. Tidak pernah ada kata kesudahan dalam hal mengampuni.
Inilah yang Yesus maksudkan terhadap umat-umatnya. Mengapa Tuhan mengajarkan demikian? Karena pengampunan Allah itu bersifat tanpa batas. Allah mengampuni manusianya tanpa batas. Seringkali kita kembali dalam kejahatan, namun Tuhan tidak pernah jemu-jemu untuk mengampuni setiap dosa umatnya yang mengakui dosa. Karena Tuhan itu adalah setia dan adil. Ia mengampuni dosa kita yang tadinya kita bersalah. Ia ampun seketika ketika kita sudah mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 juga demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kemudian sifat pengampunan Allah itu adalah tanpa syarat. Mengampuni itu berarti melepaskan segala pengaduan dan hak atas orang yang berhutang. Mengampuni secara ilahi itu artinya adalah tanpa syarat. Artinya tanpa syarat itu maksudnya kita melepaskan segala pengaduan dan hak kita atas orang yang bersalah kepada kita. Anda bisa bayangkan dengan ini. Dalam Matius 11 ayat 25 juga kita bisa buka Alkitab kita. Matius 11 ayat 25. Saya akan bacakan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Inilah sifat pengampunan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, tanpa syarat. Selanjutnya sifat pengampunan Allah itu tuntas. Tidak seperti manusia kadang mengampuni tiba-tiba jahat lagi. Namun kalau Allah itu mengampuni secara tuntas tanpa ada unek-unek di hatinya. Dalam Yesaya 1 ayat 18 bagian B, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bisa bayangkan dari merah seperti kain kirmizi bisa menjadi putih seperti salju. Itulah pengampunan Tuhan. Tidak pernah bersisa. Lalu pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus mengampuni? Satu hal yang pertama yang Tuhan inginkan kita untuk mengampuni. Mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni satu sama lain. Amin. Amin. Bapak dan Ibu saudara-saudaraku sekalian. Matius 18 ayat 21 di ayat selanjutnya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kita ketahui angka 7 ini adalah angka yang sempurna yang sering tersebut di dalam Alkitab. 7 adalah angka yang sempurna. Kita harus mengampuni secara sempurna. Bahkan melebihi sempurna itu. Tuhan ibaratkan 70 kali 7 kali. Artinya hal yang tidak terbatas. Mengampuni tanpa batas. Kalau mau menjadi seperti Yesus, kita harus saling mengampuni. Sehingga kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni agar doa kita tidak terhalang. Ada 7 kali kata tinggal di dalam aku dalam Yohanes 15 ayat 1-7. Kita bisa baca di rumah kita masing-masing perikop ini mengenai pokok anggur yang benar. Ada 7 kali. Supaya doa kita dijawab. Kita harus tinggal dalam Yesus. Kita harus menempatkan Tuhan Yesus di dalam diri kita. Hidup adalah rambu-rambu. Waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden,
Tuhan katakan, seluruh taman di sini boleh kau makan buahnya, tetapi yang di tengah-tengah itu, buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, engkau tidak boleh makannya. Itulah yang terjadi, mereka memilih untuk jatuh. Pelajaran bagi kita, kita harus belajar dari pengalaman nenek moyang kita. Ayat selanjutnya dalam Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Hal selanjutnya, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni agar diberikan kedamaian. Dalam Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di perikop juga dalam Matius 18, di sana jelas penyakit fisik, kondisi keluarga, keuangan yang tidak baik, bisa karena dosa. Kalau itu terjadi, semua itu kehendak Tuhan, tetapi bukan pengaruh sepenuhnya yang kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kita kebebasan memilih untuk memilih jalan hidup kita. Itu sebabnya Adam dan Hawa memilih untuk jatuh dalam dosa. Lalu hadiah yang terbaik itu adalah mengampuni. Berbicara tentang mengampuni adalah hal yang sangat unik, saudara-saudaraku. Mengapa unik? Karena kita selalu salah dalam persepsi ini. Bagi kebanyakan orang, mengampuni seperti memberikan sesuatu kepada orang lain. Seperti halnya kita memberikan hadiah kepada seseorang. Demikian juga rasanya ketika kita memberikan pengampunan bagi orang yang menyakitkan hati kita. Pendapat itu benar, tapi sayang kurang lengkap. Setelah kita pelajari dari pelajaran firman Tuhan, bahwa mengampuni itu adalah hal yang terbaik dapat kita berikan kepada orang di sekitar kita. Panggilan bagi kita mengampuni tak hanya membuat hubungan kita dengan seseorang menjadi baik kembali, namun ada yang lebih penting. Kita telah memberikan hadiah terbaik bukan hanya kepada orang itu, tetapi kita juga memberikan hadiah terbaik kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah kita. Dengan ini, marilah kita kembali berdoa. Bapa kami di sorga, kami telah mendengarkan perenungan firman Tuhan. The greatest gift, hadiah terbaik yang bisa kami berikan, yaitu mengampuni tanpa batas terhadap orang di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk menghidupkan firman ini, karena boleh kami berteori Tuhan, namun dalam hal praktek kami sering sukar untuk melakukan. Tuhan boleh mampukan kami, Tuhan. Memberkati semua pemirsa, subscriber yang setia menunggu akan perenungan-perenungan dalam channel ini. Tuhan boleh berkati, Tuhan, sehingga mereka boleh selalu dalam lindungan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Mengampuni sepelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, saksikan lagi video-video selanjutnya dalam channel Joshua Gracia Sembolon. Terima kasih, Tuhan memberkati.